Halo, halo, halo. Selamat datang di The Journal Content bersama saya Kamiki di Ngobrasip. Ngobrol bareng seputar ilmu pengetahuan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang satu ilmu dasar dalam teknik editing. Dimana ini nggak harus editor aja sih yang paham untuk hal ini, justru malah seperti production assistant itu juga harus mengetahui proses ini. Nah, proses apa sih namanya? Yaitu proses capturing dan juga foldering. Nah, apa sih proses capturing itu? Kita akan bahas lebih detail ya untuk proses capturingnya dulu, di mana proses capturing itu adalah proses memindahkan hasil rekaman yang disimpan dalam kaset mini DV atau SD card dari kamera ke dalam komputer untuk dijadikan sebuah file dalam format digital ya. Jadi ini adalah proses zaman dulunya, kalau bisa dibilang semenjak saya mempergunakan kamera video handycam itu masih pakai mini DV. Nah, mini DV ini itu bentuknya kaset pita durasi kurang lebih 90 menit kalau nggak salah. Nanti saya coba search 90 menitan. Nah, setelah itu proses capturingnya digunakan mempergunakan firmware. Nah, firmware ini prosesnya untuk capturing adalah dengan cara memasukkan kaset mini DV ke dalam handycam, lalu dicolok kabel. Nah, nanti firmware-nya itu ada di dalam komputer kalian. Nah, di komputer tersebut nanti ada aplikasi Adobe Premiere zaman dulu tuh yang masih CS ya, CS3 atau Adobe Premiere Pro 2 atau mungkin pakai Ulit atau X2 zaman dulu. Nah, setelah itu proses pengcapturannya berlangsung dengan cara kita merekord hasil video kita. Jadi skemanya adalah jumlah durasi video yang ada di kaset tersebut itu mempengaruhi kita berapa lama harus menunggu capture itu berlangsung. Misalkan video itu berjalan kurang lebih 48 menit total. Nah, proses capture melalui mini DV dan firmware ini dan juga handycam itu memerlukan waktu real time sesuai. Nah saat sesuai itu kita ya udah nunggu aja sambil ngapain ya, sambil ngopi mungkin, makan kacang, ngerokok atau apapun lah. Biasanya kalau sebelum capture udah nyiapin makanan-makanan buat ngemil. Nah, firmware seperti apa sih? Nah, firmware itu seperti ini. Nah, ini firmware. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam komputer di slot VGA. Nah, ini nanti proses ini akan berjalan melalui USB-nya di sini. Nah, ini USB ini nanti akan kecolok juga ke handycam. Baru deh proses itu berlangsung dengan cara mengeplay handycamnya merekord aplikasinya. Nanti dia akan berjalan to real time. Kurang lebihnya seperti itu. Waktu penggunaan mini DV terakhir saya pernah gunakan mini DV cassette itu di di PD 170 kalau nggak salah, waktu tugas akhir tahun 2009. Itu masih pakai mini DV atau kaset ya, kaset mini DV. Sebelumnya juga ada pakai Betacam, tapi saya nggak pernah mengalami hal tersebut. Jadi yang saya alami adalah menggunakan mini DV, dan kebetulan saya juga editor, jadi saya sedikit lebih paham untuk proses ini. Nah, selanjutnya di proses capturing yang lain ada format yang mempergunakan SD card. Nah, SD card ini sudah kekinian ya. Jadi sebelumnya ada MMC, kalau nggak salah itu pertama kali ada di handphone Nokia 6600 yang slotnya pipih besar. Nah, terus makin kecil lagi micro, ada yang SD. Nah, yang sekarang pakai tuh rata-rata pakai SD card gitu. SD card dipakai untuk ke extendednya MMC. Jadi nanti buat di kamera DSLR atau kamera video yang sekarang itu udah mempergunakan SD card. Dan jatuhnya sih lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita bisa ngapus ya. Kalau kaset itu
di tiban nanti dia akan stretch. Nah, akan pas di tiban itu dia gambarnya akan kayak ada dua gitu sih, jadi nggak kehapus semua. Dan itu pun untung-untungan, terkadang saya pernah ngelakuin hal tersebut satu kali, untung-untungan ada yang bagiannya akhirnya ke tiban, ada yang enggak. Itu susahnya sih, sulitnya untuk yang zaman masih pakai mini DV. Nah, kalau untuk yang proses capturing melalui SD card ini lebih mudah kita lakukan. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena kita syuting salah dikit ya udah tinggal hapus di kameranya. Sekarang kamera semua digital, jadi kita bisa ngeliat di layar monitornya, kita bisa hapus jika salah, kita bisa hapus, terus habis itu kita record lagi deh, mau take yang berapa kita ulang juga masih gampang gitu loh. Itu salah satu kelebihannya sih untuk yang era digital sekarang. Terus lagi kalau untuk di SD card sendiri, ini bedanya kalau dari pengkopiannya itu durasi juga bisa lama jika format yang kita pakai dari dari videonya, resolusi yang kita pakai itu nanti bisa Full HD atau 2K atau 4K atau Full HD plus dan sebagainya. Jika itu memang proses videonya sangat besar, mengkopinya pun juga nanti akan lama. Misalkan pakai SD card 16 GB full tuh, kita isi video 2K atau 4K. Nah, misalkan udah kita pakai, terus habis itu kita copy. Kurang lebih kalau misalkan laptopnya kurang mumpuni atau komputer kurang mumpuni, biasanya pengkopiannya pun juga memakan waktu yang lama, tapi tidak selama kita mempergunakan firmware untuk firmware untuk mini DV gitu. Nah, si SD card ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Mbps. Nah, zaman sekarang itu sudah digital semua, dan si SD card ini, produk-produk SD card ini sudah mengembangkan sistem Mbps, di mana makin besar Mbps, makin cepat SD card itu membaca video kita, dan mengkopinya pun juga akan lebih cepat. Nah, ini contoh salah satunya untuk SD cardnya. Nah, ini ada SD card Extreme. Nah, ini yang biasa banyak dipakai oleh para anak kampus ya. Saya pun sebenarnya masih pakai juga sih. Yang Extreme biasa, saya biasanya nih masih pakai di yang 90 MB per second. Nah, ini proses pembuatan video tersebut itu akan lebih cepat, dan juga saat nanti kita terima data tersebut, saat pengkopian itu juga akan lebih cepat. Dan katanya ya, untuk dari segi resolusi itu juga menambah ketajamannya karena mempergunakan SD card tersebut. Di sini ada yang Extreme, ada yang Extreme Pro. Setahu saya sih memang harganya mahal sih ya. Ini Extreme Pro nya sampai 300 Mbps, mungkin ya harganya sekitaran bisa dibilang sampai ratusan ribu, 500.000 lebih mungkin ya. Coba kita cek dulu nih untuk SanDisk Extreme Pro SDC 64 GB 300 Mbps. Nah, ini dia. Ini mau mulai belanja dulu ya. Oke. Nah, harganya bukan 500.000 ke atas. Bener sih, 500.000 ke atas, tapi harganya adalah 1.317.900. Ini untuk 300 Mbps. Ini besar banget sih. Saya punya yang ini 16 GB 90 Mbps aja sudah cukup cepat untuk pengkopiannya. Apalagi yang pakai 300 Mbps gini, pasti akan lebih cepat lagi daya tangkapnya, dan juga katanya sih gambarnya makin lebih tajam gitu, memakai Mbps yang lebih besar gitu. Dan ini untuk resolusi 4K juga, karena secara nggak langsung pembacaan data 4K itu kan besar ya. Jadi kalau misalkan bisa diasumsikan di SanDisk Extreme Pro ini, nanti masuk ke dalam memorinya akan lebih terkecil, tapi namun dia lebih tajam hasilnya.
gitu. Nah, ini sedikit ya untuk proses capturing melalui DV dan juga SD card. Proses capture itu tahap pertama adalah pengeditan sebuah video dari kamera recorder, sedangkan proses setelah capture ini namanya proses foldering. Kalau buat saya itu proses foldering. Kenapa proses foldering? Karena ini adalah proses memisahkan video atau gambar yang dianggap bagus atau sesuai dari setiap scene untuk selanjutnya masuk ke dalam tahap editing. Nah, ini salah satu tahapan yang mungkin bisa dibilang tricky ya. Tricky itu apa ya? Kalau hati-hati ya, karena sangat berbahaya. Kenapa bisa dibilang berbahaya? Karena kalau proses foldering dimulai, biasanya saya itu mempergunakan harddisk eksternal juga. Jadi saya mengcopy di dua tempat, satu di laptop atau di komputer, satu lagi saya copy lagi ke harddisk eksternal. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman harddisk harddisk komputer saya itu rusak gitu. Nah, saat dia rusak nggak base sektor kalau nggak salah waktu itu kata abangnya, udah nggak bisa dipakai lagi, sedangkan saya butuh video-video itu untuk diedit. Namun karena saya punya harddisk eksternal, alhamdulillahnya, jadi alhamdulillah banget kata saya tuh tetap masih selamat di harddisk eksternalnya. Nah, proses foldering ini adalah proses dimana secara tahapan kita memisahkan nih video-video saat kita syuting yang tidak bagus atau yang tidak terpakai. Nah, kalau biasanya di dalam proses film itu ada scene, terus cut sama take. Nah, bisa juga saat cut itu memang saat kita take tersebut merasa bagus tapi pengennya lebih bagus lagi, kita bisa tulis itu dengan choose. Nah, choose ini bisa jadi salah satu pilihan untuk para editor ataupun sutradara ataupun penulis naskahnya mengatakan choose ini lebih bagus atau tidak dari setelahnya. Nah, karena proses choose ini itu kurang greget, misalkan dicoba lagi ternyata gregetan tetap prosesnya choose, akhirnya yang choose-nya ini yang dipakai. Nah, inilah proses foldering di mana proses ini membutuhkan ketelatenan. Nah, kita akan mendapatkan yang namanya itu breakdown script ya. Nanti kita bisa dapat tuh dari breakdown script, nanti ada timecode-nya di mana nanti per scene-nya itu kita dapat yang dipakai yang mana, yang nggak dipakai yang mana. Nah, kita tinggal pisahin aja proses tersebut. Nah, proses foldering ini kalau buat saya sih saran aja, saya mau coba bagikan sedikit untuk proses proses foldering. Nah, di sini saya ada beberapa video sih yang waktu itu saya pakai atau pergunakan waktu ikutan lomba. Nah, di sini ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 33 sampai 34 video, dimana video ini pasti ada yang tidak bagus dan tidak akan saya pakai. Nah, jadi contoh proses yang paling mudah untuk foldering adalah kita membuat foldernya dulu nih di new folder. Nah, habis itu kita rename. Nah, kalau paling mudah cara nge-rename ini mungkin ini kalau saya tulisin aja yang terbaik. Artinya yang terbaik ini yang akan saya edit nanti. Yang terbaik. Nah, saat saya bilang yang terbaik berarti ini adalah gambar yang bakal saya edit dan yang sudah paling keren lah. Oke, setelah itu proses folder ini dilakukan dengan cara saya melihat video-video dari 34 video ini satu persatu. Misalkan saya share ini, saya buka ini misalkan. Nah, setelah saya buka, saya tonton nih videonya. Nah, nanti saat saya tonton video tersebut akan terlihat nih, misalkan video ini buat saya wow udah bagus atau seperti ini. Nah, ini prosesnya kan kurang tuh, udah saya nggak ambil. Misalkan dari situ saya ambil yang ini, sorry. Nah, ini kita harus satu persatu ya. Nah, misalkan sudah bagus nih. Nah, misalkan ini kita sudah ambil video ini. Nah, setelah itu kita copy nih
jangan kita cut ya, kalau kita cut nanti yang luar sini hilang. Nah nanti kalau bisa setelah kita copy di sini, ini jangan dihapus. Nah kita masukkan ke yang terbaik, kita Ctrl V atau paste. Nah ini akan ada proses copy di sini. Nah saat kita sudah melihat video yang kita ambil, kira-kira kita mau taruh mana nih? Nanti itu akan ada di proses editingnya, karena ya kebetulan yang saya taruh ini adalah video dokumenter yang baru saya ambil proses folderingnya. Nah karena ini dokumenter dan ini adalah stock shot, jadi saya bisa rename di sini. Saya rename namanya adalah stock shot orang jalan, jadi stock shot SS orang jalan, saya seperti itu. Dan nah ini yang bakal jadi stock shot saya. Ini terus kita akan melakukan proses ini sampai ke 34 video ini akan masuk yang terbaik. Kita pilih untuk masuk ke ruang editing. Nah itu adalah proses foldering. Nah kalau misalnya mau nanya, teman-teman semua bisa langsung tanya aja di komen, silakan. Nanti insya Allah kalau bisa langsung saya jawab. Oke. Nah untuk mengcapture video kita harus menggunakan salah satu software pendukung, antara lain adalah Microsoft Movie Maker, juga banget ya, dan software bawaan dari Windows yang 7 sebelumnya masih ada sih. Nah, terus software yang lain ada Pinnacle, Ulit, dan Adobe Premiere. Saya biasa menggunakan Adobe Premiere atau Ulit di sini, teman-teman. Itu lebih mudah sih. Nah dalam mengcapture video perlu perhatikan pula koneksi yang digunakan, karena antara koneksi video analog dan digital itu beda. Nah, jadi pas kalau yang analog ya benar-benar dari kabelnya kita harus hati-hati banget. Terus juga kita lihat nih si videonya nge-lag atau enggak. Kalau nge-lag kita mengulang, kalau berarti sengaja tiba-tiba kita mengulang, karena jika jalan sama sekali kita ngarek di aplikasi ini, kita harus pulang mau nggak mau. Nah selanjutnya proses foldering biasanya sendiri hanya membutuhkan ketelitian dalam prosesnya. Selebihnya hanya proses penggunaan komputer dan laptop. Hasil dari foldering sangat disarankan untuk menduplikasi atau mengcopy datanya ke media lain. Jadi ini yang tadi saya bilang teman-teman, kalau kita nggak copy ke media lain, ke hard disk eksternal, atau kita mungkin dari komputer kita copy ke flash disk atau bagaimanapun itu, dan kita punya dua data yang berlainan. Untuk second chance kalau misalkan ada kehilangan datanya, atau misalkan korup hard disknya, atau rusak kena air atau apapun itu sangat dibutuhkan banget gitu. Jadi hard disk eksternal takut data yang ada di komputer hilang atau kereset. Oke, itu aja cukup yang saya bagikan untuk teman-teman semuanya di jurnal konten dalam acara ngobrasip, ngobrol bareng seputar ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau nanya silahkan di kolom komentar, bisa minta juga like dan juga subscribe-nya, boleh juga share ke teman-temannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.